Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 27 Agustus 2024. Gereja memperingati Santa Monica. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudaraku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang Yesus pergi ke sebuah kota bernama Nain. Saat memasuki pintu gerbang kota itu, ia berjumpa dengan banyak orang yang mengusung orang mati keluar kota. Seorang anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Janda itu sangat sedih ditinggalkan oleh anaknya yang dikasihinya. Melihat janda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Ungkapan "jangan menangis" menandaskan Yesus punya kuasa, mempunyai otoritas untuk menyembuhkan, untuk menghidupkan. Maka Injil mengatakan Yesus meminta para pengusung berhenti. Lalu ia berkata, "Bangkitlah." Dan pemuda itu pun bangun, duduk dan mulai berbicara. Tindakan Yesus menghidupkan anak si janda di luar pemikiran si janda itu sendiri. Mujizat ini benar-benar berasal dari belas kasihan Yesus. Itulah anugerah yang diterima si janda. Anaknya disembuhkan, dihidupkan oleh Yesus. Saudaraku terkasih, kuasa Tuhan juga terjadi dalam kehidupan Santa Monica. Pada usia 20 tahun ia menikah dengan Patrisius, seorang pemuda kafir. Selama hidup bersama Patrisius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah suaminya dan juga anak mereka Agustinus. Tapi Monica tetap sabar dan tekun dalam doanya, memohon campur tangan Tuhan. Dan pada akhirnya Patrisius maupun juga Agustinus anaknya bertobat dan minta dibaptis. Dua kisah hari ini menegaskan pada kita bahwa Allah punya kuasa, Allah punya otoritas pada setiap kita. Yang terpenting bagi kita adalah tetap setia, tekun memohon campur tangan Tuhan. Ada berkat yang kita terima, ada sukacita yang kita dapatkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, persembahkan hidupmu. Jangan pernah berhenti memohon kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti merestui dengan cara Tuhan. Kalau kita setia memohon kepada Tuhan, saya yakin
Tuhan tidak pernah akan tutup mata untuk kita yang setia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.